Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Al-Amin yang saya hormati dan Allah rahmati. Alhamdulillah atas kudrah dan iradah Allah, kita masih memiliki kemauan serta kemampuan. Masih Allah berikan kesehatan jasmani dan juga kesehatan rohani, sehingga saya merasa senang sekali bisa kembali bertemu di majelis ilmu bersama jamaah sekalian. Hadirin, waktu yang cepat berlalu tidak terasa. Sekarang kita sudah berada di Rabu terakhir bulan Zulqa'dah. Insya Allah hari Senin kita sudah memasuki tanggal 1 Zulhijjah, dan Idul Adha di hari Rabu bertepatan dengan tanggal 27 Mei. Oleh karena itu, materi yang akan kita kaji di antara ibadah khusus yang ada di bulan Zulhijjah. Hadirin ikhwatul iman yang Allah muliakan, sebagaimana yang telah kita ketahui, bila di bulan Ramadan puncak ibadahnya adalah di 10 hari terakhir, di mana ada amalan yang khusus, yaitu iktikaf dan untuk menggapai keutamaan Lailatul Qadar. Adapun puncak ibadah di bulan Zulhijjah, di bulan haram, adalah pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda bahwa amal soleh yang kita lakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, nilainya itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah ada ungkapan Allah cinta kepada hambanya, maka balasannya tiada lain adalah surga. Nah hadirin, ada amalan yang umum pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah, ada amalan yang khusus. Amalan yang umum artinya yang bisa pula kita kerjakan di bulan-bulan yang lain. Namun pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah, kita harus semakin meningkatkan amal ibadah karena nilainya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun amalan yang khusus bagi yang mau berkurban atau yang sudah niat untuk berkurban, terhitung tanggal 1 Zulhijjah dilarang memotong kuku, menggunting rambut, atau segala bulu-bulu lain yang tumbuh di badan kita. Ditahan. Sampai kapan? Sampai hewan kurban kita yang pertama kali dipotong atau disembelih. Bapak misalnya sahamnya ada di sapi yang ketiga, nembe dipencit sapi nu pertama, antos Pak. Sampai sapi ketiga disembelih, baru Bapak boleh memotong kuku. Namun yang terkena aturan tersebut bagi kurbani saja, bukan sekeluarga. Bapak satu keluarga yang kurban Bapak saja, maka larangan itu hanya berlaku bagi Bapak. Itu. Nah, dan itu menunjukkan suatu keutamaan sampai yang pertama kali disembelih atau dipotong adalah hewan kurban kita.
dan itu menunjukkan bahwa seluruh apa yang ada pada diri kita hakikatnya ada pemiliknya, ada yang mengatur, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diantara amalan khusus di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Nah, selanjutnya ada saum sunnah yang khusus pula di bulan Zulhijjah yang biasa dikenal dengan saum Arafah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis yang menerangkan tentang saum Arafah. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Qatadah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Saumu yaumi Arafah, saum pada hari Arafah, yukafiru sanataini, akan menghapus dosa selama 2 tahun. Madiyatan, yaitu 1 tahun yang telah lalu, wa mustaqbalatan, dan 1 tahun yang akan datang. Titik ini hadisnya ada lanjutannya jamaah. Hanya saya tidak cantumkan secara utuh karena lanjutannya berbicara saum di bulan Muharram. Gitu Pak. Rawahul Jamaah, hadisnya diriwayatkan oleh Al-Jamaah kecuali Al-Bukhari dan At-Tirmidzi. Kita lihat syarah mufradatnya, penjelasan perkata dari yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, Nabi menyebutkan yaumi Arafah. Langsung ke situ Pak, karena mengenai saumnya insya Allah Bapak semua sudah memahami bahwa saum itu ibadah badaniyah, di mana kita harus menahan diri dari makan, minum, dan syahwat sejak terbit matahari sampai terbenam matahari. Saum pun harus kita menahan diri, menahan emosi, menjaga ucapan dan perbuatan. Jadi Pak, baik saum yang wajib ataupun yang sunnah, aturannya sama, pembatalnya pun sama. Jangan sampai ibadah sunnah lalu kita mengerjakannya asal-asalan. Ada anak didik kami Pak, dibiasakan mengerjakan sholat duha. Ini cepet-cepet saya teh. Nah udah beres lagi sholat duha, kumaha pangawalarna dia limpah cenah ada sunat ini gitu. Tapi ya nuntos dewasa begitu ya, walaupun sunnah aturannya sama ya. Justru sangat disayangkan ketika amalan sunnah mengerjakannya salah-salah. Sama baik yang wajib ataupun yang sunnah. Kita mengerjakan saum wajib pada bulan Ramadan, kan ditingkatkan amal-amal ibadah yang lain, baca Qur'annya, infak sedekahnya. Demikian pula ketika kita mengerjakan amalan yang sunnah, saum diantaranya harus pula menjadi pendorong untuk meningkatkan amal ibadah yang lainnya. Nah di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut saumu yaumi Arafah. Apa yang dimaksud hari Arafah adalah nama hari yang jatuh pada tanggal 9 Zulhijjah. Berkenaan dengan asal-muasal kata Arafah dan latar belakang penamaannya, Ibnu Abidin menjelaskan, Arafatu ismul yaumi, Arafah adalah nama hari. Wa Arafah ismul
itu nama hari. Sedangkan bila Arafah fa-nya panjang, ta-nya tamaftuha, itu adalah nama tempat yang digunakan oleh jamaah haji untuk wukuf. Menurut Imam Ar-Raghib, Al-Baghawi dan Al-Kirmani, Arafah adalah ismun lil yaumit tasi'i min Dzulhijjah, nama hari ke-9 dari bulan Zulhijjah. Nah, jadi keterangan ini ya disampaikan oleh para ulama, bukan dari satu sumber saja. Mereka sepakat yang dimaksud hari Arafah adalah tanggal 9 Zulhijjah. Hari tersebut dinamakan Arafah berkaitan dengan peristiwa mimpinya Nabi Ibrahim alaihi salam yang diperintah oleh Allah untuk menyembelih anak kesayangannya. Pada pagi harinya Nabi Ibrahim alaihissalam mengetahui bahwa mimpi itu benar-benar datang dari Allah. Fasumia yauma Arafah, maka hari itu dinamakanlah hari Arafah. Kan kalau secara arti Arafah itu maknanya mengetahui, mengenali. Sebagaimana kita ketahui jamaah, ada dua pasang insan, ikhwan dan akhwat, mau melakukan akad nikah, mau hidup bersama dalam bingkai rumah tangga, kan harus ta'aruf dulu, harus saling mengetahui, saling mengenal. Bagaimana caranya untuk mengenali ia yang akan dinikahi? Di antaranya lihat siapa teman-teman dekatnya, lihat lingkungan tempatnya berada. Berkumpulkah dia dengan orang-orang yang soleh, dengan ahli Quran, dengan ahli masjid? Kalau iya perkumpulannya seperti demikian, maka dipastikan bagian dari orang-orang yang soleh. Gitu Pak. Ada istilah ta'aruf, artinya saling mengenali, saling mengetahui. Tadi sini Nabi Ibrahim alaihissalam mengetahui kebenaran mimpinya yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Fasumia yauma Arafah, maka dinamakanlah hari tersebut dengan hari Arafah. Nah hadirin, jadi berarti Pak, betapa cepat apa yang Nabi Ibrahim lakukan dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Di malam harinya bermimpi, esoknya meyakini kebenaran, mengetahui perintah tersebut, lalu langsung menyampaikan kepada putra kesayangannya. Allah abadikan kisah tersebut di surah As-Saffat. Mulai ayat 100 ada doa Nabi Ibrahim yang Allah cantumkan dalam Quran. Kumaha doa apa? Rabbi habli minas sholihin, ya Rabbku anugerahkanlah aku anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Ini bisa pula kita amalkan doa yang pernah dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Di ayat 101-nya Allah menjawab doa tersebut. Fabasyarnahu bi gulamin halim, maka kami berikan dia kabar gembira dengan anak yang amat sabar sekali. Siapa anak yang dimaksud Pak? Nabi Ismail alaihissalam. Itu karena lahirnya Nabi Ishak merupakan kemukjizatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi Ishak lahir itu diawali dengan malaikat yang berubah wujud menjadi laki-laki yang bertamu ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam, mau menyampaikan kabar gembira bahwa Nabi Ibrahim akan Allah anugerahkan putra.
Nabi Ibrahim pun merasa aneh, bagaimana mungkin cenah. Saya sudah sepuh, istri pun demikian, terlebih istri beliau divonis mandul, tidak mungkin bisa punya anak. Tetapi saat Allah sudah menghendaki, apapun pasti terjadi. Karena Allah yang maha kuasa, Allah pemilik alam semesta. Nah dari situ Pak malaikat berpindah ke rumah Nabi Lut alaihi salam. Jadi kalau ke rumah Nabi Ibrahim menyampaikan kabar gembira, beliau akan Allah anugerahkan putra. Sedangkan ke rumah Nabi Lut, malaikat menyampaikan kabar duka bahwa Allah akan menurunkan azab kepada kaumnya yang sudah melampaui batas. Maka ini menjadi keterangan bagi kita bahwa Nabi Ibrahim dan Nabi Lut hidup sezaman, hanya beda penempatan tugas. Dan sungguh yang paling berat tugas dakwahnya adalah Nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW. Karena beliau Allah utus bukan hanya untuk orang Arab, tapi untuk seluruh umat manusia di mana saja berada. Dan Allah utus keberlakuan ajarannya sampai hari kiamat. Maka peran kita semua jamaah untuk melanjutkan dakwah Nabi Muhammad SAW sehingga terus tersampaikan, terjaga dan teramalkan dengan sebaik-baiknya. Nah begitu Pak ya. Nah jadi di sini Nabi Ibrahim mengetahui kebenaran mimpinya, yaitu tentang Nabi Ismail alaihissalam yang merupakan putra kesayangan beliau. Lalu Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya. Nah hadirin, Nabi Ibrahim tidak menyembelih begitu saja. Maka Nabi Ibrahim menyampaikan mimpi tersebut kepada putranya. Lalu dimintai pendapatnya, fanzur mada taro, sok perhatikan bagaimana pendapatmu. Inilah pelajaran berharga bagi kita sebagai orang tua, harus menjalin komunikasi yang baik dengan anak. Sok jadi pendengar yang baik, hargai keinginan anak, dengarkan pendapat anak. Walaupun pada akhirnya tetap kita yang mengarahkan. Akhirnya maka aku maha bapak we gitu. Sok atau kakak teh beres SD teh mau kemana dilanjutkannya, sampaikan kan Pak keinginannya. Hoyong ke sekolah ieu, sekolah itu Pak. Hoyong les ieu, les itu, sok aja, silahkan saja Bapak dengarkan. Walaupun pada akhirnya Bapak mengarahkan, itu ya menurut Bapak bagaimana baiknya seperti apa gitu. Nah hadirin, maka Ismail alaihissalam menjawab, ya if'al ma tu'mar, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah engkau dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Nah maka inilah ujian yang paling berat yang dihadapi Nabi Ibrahim alaihissalam, harus menyembelih putra kesayangannya. Jadi Nabi Ibrahim bukan si raja tega, bukan tidak mencintai putra, bukan. Tapi Nabi Ibrahim berhasil membuktikan bahwa Allah yang paling dicintai melebihi apapun, termasuk melebihi mencintai putranya sendiri. Nah hadirin, tentu yang Allah perintahkan kepada kita tidak seberat Nabi Ibrahim. Namun intinya sama. Ibadah kurban merupakan pembuktian bahwa Allah yang paling dicintai dibandingkan apapun. Pembuktian bahwa kita bisa memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan banyak manfaat kepada yang lainnya. Dengan dasar tersebut, maka kita bisa berkurban dengan mudah
kita bisa merasa saat kurban itu murah, Pak. Murah karena balasannya tiada lain adalah surga. Tapi bila diukur dengan urusan dunia akan banyak perhitungan, Pak. Banyak pertimbangan. Tuh 4 juta langkung kurban mending meser ieu gitu, Pak. Mending ngagentos itu ngadadak jantan seueur kapriogian. Begitu. Tapi bila tujuan kita benar-benar mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mudah untuk berkurban dan merasa murah terhadap apa yang kita keluarkan. Dan pola pikir yang harus kita bangun, Pak, bukan kita mengeluarkan apa yang kita miliki, tapi kita mengeluarkan apa yang Allah titipkan. Kan gitu, Pak. Kan sadayana ti Allah. Semuanya Allah yang memberikan. Allah yang memberikan kita fasilitas hidup. Lalu pemilik sebenarnya meminta, menyuruh untuk mengeluarkan. Bagaimana mungkin kita bisa menahannya? Orang merasa berat untuk mengeluarkan ibadah harta karena menganggap ini milik saya, ini hasil usaha saya, capek-capek digawe ngumpulkeun gitu kan, Pak. Terus akhirnya kedah dikeluarkan. Kalau begitu pola pikirnya pasti akan berat mengeluarkan. Tapi ubah pola pikirnya. Apa yang sekarang kita dapatkan hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memudahkan, Allah yang menitipkan. Sekarang Allah pemilik sebenarnya meminta, menyuruh. Bagaimana mungkin kita menahannya? Selanjutnya, menurut Imam Al-Aini dan Ar-Raghib, Arafat bentuk jamak dari Arafah adalah alamun lihadal makanil maksusi, nama bagi tempat yang khusus ini. Adapun tempat tersebut dinamakan Arafat berkaitan dengan peristiwa pertemuan Nabi Adam dan Hawa di tempat itu, sebagaimana dijelaskan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wa ta'arafa bi arafati falidzalika sumiyat arafat. Dan keduanya ta'aruf, tuh Pak, saling mengenali, saling mengetahui di Arafat. Karena itu dinamailah tempat tersebut dengan Arafat. Nah, jadi dua nama ini diambil dari sejarah yang berbeda. Tampillah, Pak. Nah, hadirin, ini penting untuk kita pahami agar ketika terjadi perbedaan penetapan tanggal 1 Zulhijjah antara pemerintah kita dan Arab Saudi, maka kan tanggal 9 Zulhijjahnya pasti beda, Pak. Ada yang berpendapat kalau kita saum Arafah tidak berbarengan dengan yang sedang wukuf di Arafah, tidak sah tah saumna. Kesah cenah lebarana gitu, Pak. Padahal secara sejarah berbeda. Bukan disebut saum Arafah karena ada yang sedang wukuf di Arafah, bukan. Dari Arafah tanggal 9 Zulhijjah diberi nama hari Arafah. Tadi kisah Nabi Ibrahim yang sedang wukuf tempatnya disebut Arafah, kisah Nabi Adam alaihissalam penamaannya gitu, Pak. Lalu secara tarikh tasyri', sejarah penetapan syariat, Pak, lebih dulu saum Arafah atau wukuf di Arafah? Kan saum tanggal 2 Hijriah, Pak. Jadi saum wajib di bulan Ramadan, Idul Fitri, saum sunnah Arafah, Idul Adha itu disyariatkan tahun kedua Hijriah. Sedangkan Nabi SAW ibadah haji diantaranya ada wukuf di Arafah
itu sudah tahun ke-10 Pak. Jadi sebelum ada yang wukuf di Arafah, saum Arafah mah sudah ada. Jadi bagaimana mungkin yang saum Arafah harus bareng dengan yang wukuf di Arafah? Kan dulu juga lebih dulu saum Arafah. Bisa dipahami Pak? Ya, karena kan sebelum-sebelumnya muncul banyak pertanyaan ketika tidak bareng penetapan tanggal 1 Zulhijjahnya antara pemerintah kita dengan Arab Saudi. Banyak yang menyampaikan sah cenah saum Arafahna karena dianggap tidak berbarengan dengan yang sedang wukuf di Arafah. Ya. Padahal itu dua nama yang berbeda diambil dari sejarahnya. Terus, nah jadi disebut Arafah tempat tersebut. Ya, di sini saya kutip dari Al-Kamil Fitari, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya dinamakan Arafah karena jadi tempat pertemuan antara Adam dan Hawa. Kita kan mengetahui Pak, Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan ke bumi itu merupakan sanksi dari pelanggaran yang dilakukan. Maka Allah menurunkannya dipisahkan Pak. Bisa terbayang jemaah, alam dunia yang segini luasnya baru ada dua manusia dipisahkan oleh Allah. Maka butuh waktu yang lama untuk saling mencari dan bertemu kembali. Maka ta'aruf, saling mengenali dari kejauhan, saling mengetahui, bertemulah di tempat tersebut. Sumiyat Arafah, maka dinamakanlah tempat itu Arafah. Keterangan Ibnu Abbas itu dijadikan pijakan pula oleh para ulama generasi selanjutnya, antara lain Yaqut bin Abdullah Al-Hamui, Ahmad bin Yahya, dan Ar-Rabi Al-Asfahani. Setelah dianalisa baik dari sisi asal muasal kata maupun latar belakang penamaannya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penamaan Arafah baik secara nama hari maupun nama tempat sudah digunakan sebelum disyariatkannya ibadah haji. Selanjutnya jamaah, yukafiru akan menghapus dosa atau menutup dosa. Karena kafaro itu asal artinya penutup. Orang yang tidak beriman disebut kafir karena menutup hati untuk menerima kebenaran, yang padahal kebenaran itu tidak bisa terbantahkan. Dalam bahasa Arab Pak, kadang petani pun disebut kafir. Gitu. Jadi tergantung konteks kalimatnya. Upami nerangkeun pepelakan pakai ungkapan kafir berarti nuju ngajelaskeun petani. Kenapa petani pun disebut kafir? Karena beliau menutup benih dengan tanah. Bahasa orang mah tukang macul gitu Pak. Ya, petani disebut pula kafir. Nah, di sini ada ungkapan yukafiru, ditarjamah penghapus dosa atau penutup dosa yang kita lakukan. Imam An-Nawawi menyatakan, qaulu, mereka para ulama berkata, al-muradu bid-dunubi as-sagha'ir, yang dimaksud akan menutup atau menghapus dosa adalah dosa-dosa yang kecil. Gitu Pak. Jadi kahapus, katutup dengan saum yang kita kerjakan pada tanggal 9 Zulhijjah. Dan penghapus atau penutup dosa bukan hanya saum Arafah Pak. Sholat Pak, yang kita kerjakan sholat 5 waktu, dari sholat ke sholat jadi kifarat dosa, penghapus dosa. Dari Jumat ke Jumat pun demikian. Maka penjelasan selanjutnya, jika tidak ada dosa-dosa yang kecil, karena sholat yang setiap hari Bapak kerjakan sudah benar-benar bisa menghapuskan dosa yang pernah kita lakukan, maka
diharapkan kata para ulama mengurangi dosa-dosa yang besar. Misalnya dosa kecilnya pas bersih bapak teh, maka saum ini bisa mengurangi dosa yang besar, bisa menambah timbangan amal kebaikan. Dosa yang besar pun bersih misalnya. Maka yang ketiga, rufi'atid darajat, saum tersebut bisa meninggikan derajat kita di surga, mengangkat derajat bapak sampai derajat di surganya bapak meningkat, dan yang paling tinggi itu adalah surga Firdaus. Itu Pak. Jadi 3 penjelasannya: menghapus dosa kecil, kalau sudah kehapus mengurangi dosa besar, kalau sudah habis meninggikan derajat kita di surga. Dan ini bukan hanya untuk saum Arafah, tapi amalan yang sunnah lainnya pun sama keutamaannya seperti ini. Nah, halaman selanjutnya Pak. Yukafiru sanataini madiyatan wa mustaqbalatan. Keutamaan saum Arafah sebagaimana disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa menjadi penghapus dosa selama 2 tahun, setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Kita lihat penjelasannya. Saum tersebut dapat menghapus dosa yang telah lalu. Hal itu dapat dipahami karena dosanya telah ada, telah kita lakukan. Dan ini jadi kabar gembira bagi kita Pak, karena kita manusia yang banyak dosa. Jadi langkah awal seorang hamba bisa benar-benar bertobat ketika mengakui dan menyadari banyak dosa yang sudah dilakukan. Akan tetapi menghapus dosa yang akan datang yang belum kita lakukan, maka bagaimana bisa dihapus apabila dosanya pun belum ada? Hal seperti ini sepintas terasa rancu gitu Pak. Dan menghapuskan setahun yang akan datang kan belum Pak. Hari esoknya juga kan belum. Apa yang kita lakukan pun belum gitu. Nah, maka Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani menyatakan wa qadis tashkala takfiruhu as-sanatal atiyah, dan sungguh penghapusan dosa bagi tahun yang akan datang telah dianggap muskil, artinya sulit dipahami, karena menghapus adalah berarti menutupi, dan hal itu tidak akan ada melainkan bagi sesuatu yang telah terjadi. Akan tetapi hal tersebut telah dijawab bi annal murada yukaffiru ba'da wuqu'i, yaitu bahwa yang dimaksud adalah akan menghapusnya setelah terjadi dosa. Kedepannya Pak, kita lalai, kita hilaf, tidak sengaja ada dosa, ada kesalahan yang kita lakukan, kehapus Pak, langsung terbersihkan dengan saum tersebut. Atau al-muradu annahu yalqufu bihi wa la ya'ti bidandin fiha, Allah akan menjaga kita sehingga kita tidak melakukan dosa padanya, gitu Pak. Jadi penjelasan kedua, Allah menjaga kita dari perbuatan dosa. Ada peluang, ada ajakan, ada keinginan, tapi Allah palingkan kita, Allah selamatkan kita, Allah jauhkan kita sehingga bisa menghindar dari perbuatan dosa. Gitu Pak. Kalau contoh manusianya dalam hadis yang termasuk 7 kelompok ini Pak, yang akan mendapatkan naungan dari Allah, kan diantaranya seorang laki-laki ya yang menghadapi godaan wanita, dosa sudah di depan mata Pak, tapi berani mengatakan inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Bagaimana bisa Pak? Dosa sudah di depan mata, dorongan syahwat demikian besar adanya, tapi bisa menghindar karena rasa takut yang besar kepada Allah. Dan inilah di antara
keterangannya. Dengan amalan sunnah yang kita kerjakan, saum Arafah diantaranya Allah menjaga kita dari perbuatan dosa. Itu Pak ya. Dan inilah penjagaan yang paling utama yang harus kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Mubarakfuri menegaskan bahwa yang dimaksud dengan hadis di atas adalah Allah akan menjaganya dari dosa-dosa pada tahun itu, atau Allah akan memberikan rahmat dan pahalanya seukuran dengan dosa yang akan terjadi. Ini dicantumkan dalam kitab Tuhfatul Ahwazi. Pada hadis di atas Rasulullah SAW memberikan targhib, artinya memberikan semangat kepada kita sebagai umat beliau agar menunaikan saum yang hukumnya sunnah hukumnya, tapi Nabi SAW menyampaikan keutamaannya, yaitu dapat menghapus dosa 2 tahun lamanya. Nanti lanjutan hadis ini beliau menerangkan saum Asyura Pak, tanggal 10 Muharram. Kalau Asyura menghapus dosa setahun yang lalu. Nah, nanti ketika di Madinah orang-orang Yahudi pun mengerjakan saum tanggal 10 Muharram, dan umat Islam merasa tidak nyaman karena mereka mencemooh kita, dianggap kita mengikuti saum mereka. Lalu Nabi SAW menegaskan, tahun depan insya Allah kita saum dengan tanggal 9-nya, anu disebut naon Pak? Tasu'a. Jadi saja saum Tasu'a, Asyura tanggal 9 dan 10 bulan Muharram. Terakhir Pak, syarah hadisnya. Hadis yang tadi sudah kita baca secara mutlak menerangkan tentang sunnahnya saum Arafah bagi seluruh umat Nabi Muhammad SAW, baik yang sedang melaksanakan ibadah haji ataupun yang tidak. Sehingga para sahabat ketika sedang melakukan wukuf di Arafah, maka mereka berbeda pendapat tentang Rasulullah SAW. Ayeuna bicara saum teu nya dinten ayeuna atau ente gitu Pak. Artinya apa? Kan saum Arafah mah sudah lebih dulu ada. Sekarang mereka sedang wukuf di Arafah. Tapi urang ayeuna kedah saum atau ente nya gitu Pak. Tetap saum sunnah atau napi ente. Muncul banyak pertanyaan dan perbedaan pendapat. Nah, maka dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari diterangkan Maimunah radhiyallahu anha menjelaskan bahwa sesungguhnya orang-orang telah ragu terhadap saumnya Nabi SAW pada hari beliau sedang wukuf di Arafah. Kemudian aku, kata Maimunah, mengutus kepada beliau seseorang dengan membawa bejana, artinya bawa susu Pak, air susu. Beliau sedang berdiri di tempat tersebut menuju wukuf di Arafah, posisi berdiri. Kemudian beliau minum susu tersebut. Wan nasu yanzurun, orang-orang pun melihat beliau minum air susu itu. Akhirnya mendapatkan jawaban, oh Nabi teu saum. Itu Pak. Yang tadinya ragu, berbeda pendapat, sekarang Nabi menunjukkan meminum air susu itu sebagai dalil bahwa hari ini tidak saum karena kita sedang wukuf di Arafah. Gitu Pak. Ya. Dan inilah takrimnya para sahabat. Segan, tidak berani nanya Nabi cenah saum teu, tadi gitu. Nabi saum teu nya. Saum jigana itu gitu Pak. Pas disuguhan susu diterima minum, oh teu saum gitu Pak. Ya. Selanjutnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang saum ketika sedang wukuf di Arafah. Maka ia menjawab, aku telah menunaikan ibadah haji bersama Nabi SAW. Falam yasumhu, maka beliau tidak saum di hari itu.
Aku pun pernah haji bersama Abu Bakar, maka sama tidak saum di hari itu. Pernah haji bersama Umar, sama ayahnya sendiri Pak, tidak saum di hari itu. Aku pun pernah haji bersama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, maka beliau pun tidak saum. Gitu Pak. Kemudian aku pun tidak mensauminya. Aku tidak menyuruh dan tidak melarangnya. Dengan demikian maka dapatlah kita simpulkan bahwa sunat hukumnya saum Arafah bagi orang yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji. Jadi sunatnya bagi yang sedang tidak melaksanakan ibadah haji. Sedangkan bagi yang sedang menunaikan ibadah haji, maka tidak saumnya merupakan sunat. Gitu Pak. Kita nih tahun ini tidak melaksanakan ibadah haji, maka sunnahnya apa? Saum tanggal 9 Zulhijjah. Bagi yang sedang ibadah haji sunnahnya apa? Sunnahnya tidak saum justru gitu. Ya. Demikian wallahu a'lam bishawab. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Sekapat mangga nganawi aya mikiran jelas tanapi nu bade nambihan. Sekapat. Nah jadi yang sunnahnya saum tanggal 9, bukan 9 hari Pak. Kalau penjelasan yang 9 hari hadisnya lemah, tidak bisa diamalkan. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih untuk kehadiran dan kebersamaannya. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menggapai banyak keutamaan di bulan Zulhijjah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.